VTuber tutorial katanya menghancurkan esensi VTuber itu sendiri. VTuber yang bikin tutorial katanya disebut breaking the fourth wall karena menghilangkan esensi VTuber. Mantap sekali ya bahas esensi. Personally saya sih paham, tapi ya namanya juga tidak ada standarnya, tidak ada standar bakunya, ya kan? Jadi saya pernah ingat kata-kata dari Bunga Little Flower, my PR, public relation saya, bahwasanya biarkan saja dijadikan status quo gitu. Biarkan saja semua orang punya definisi sendiri dan memang tidak ada standar baku. Ya oke, saya juga mengikuti dan saya juga paham maksudnya. Nah tapi karena saya sebagai self-proclaim pengamat, bisa kali ya bikin tutorial. Karena saya merasa begini, secara esensial, karena tadi ya yang komentarnya itu bahas esensial, ya oke, saya bahas juga nih. Secara esensial, Honozuka itu sebagai VTuber pengamat. Karena lore dan role-nya sebagai pengamat wibu, profesor sosiobiologi. Produknya pun seputar kajian dan tulisan pengamatan. Jadi lebih akan mudah dan terverifikasi atau tervalidasi atau terpermisifkan, terizinkan untuk mengomentari VTuber dan entusiasnya. Karena apa? Karena lore dan role saya mengizinkan itu. Ya, karena saya diizinkan oleh lore dan role-nya sendiri. Tapi jika VTuber lain bagaimana? Nah, ini nih cukup sulit. Jika dia lore-nya sci-fi, science fiction, dan role-nya unrealistic job. Nah, maksudnya apa nih? Karena mereka dalam tanda kutip, ini logikanya mereka ya, saya mencoba untuk mengikuti logikanya mereka. Mereka dalam tanda kutip harus stick to their role sebagai contoh elf, iblis, ogre, super sentai, robot, kemono mimi, dan sebagainya dan seterusnya. Jika dan hanya jika role-nya tidak mengizinkan dia menyentuh realitas. Tentu itu yang disebut dengan konsep breaking the fourth wall. Karena apa? Karena mengikuti dan memang dia karakter seperti itu gitu. Membicarakan diri sendiri dengan memproduksi konten tutorial menjadi VTuber, sedangkan dia lore dan role-nya tidak terlalu mengizinkan dirinya membahas dirinya sendiri. Itu tadi konsep breaking the fourth wall. Memang begitu konsepnya. Anda itu aktor di mana penonton fokus menjadi aktor saja, kecuali Deadpool. Nah, barangkali seperti itu yang saya tangkap ya, tafsir saya mengikuti dan mencoba mengikuti logikanya mereka. Tapi tentu saja karena sejatinya sang pemegang akun YouTube atau VTuber itu sendiri, itulah yang sepenuhnya berhak membuat konten apapun. Sehingga dia pun bebas melakukan yang ingin dia pun lakukan. Meski menghancurkan definisi VTuber secara basic, dasarnya, meskipun gak ada standarnya, tapi adalah istilah VTuber kita tahu kan, basicnya, maupun secara esensial. Ya tadi secara esensial berarti kan benar-benar mendalami esensinya apa gitu, maknanya apa. Bahkan radikal, konservatif sekalipun harus begini, wah sebenarnya lampukin lah, mengakar mungkin dan konservatif gitu kan. Jadi kurang lebih menurut saya kepada para VTuber, berkarya saja sebebasmu dan terima apapun konsekuensinya. Kenapa? Karena sejatinya engkau hanya hidup dalam hasil dari yang kau lakukan selama ini. Tetap berkarya ya, sobat.